Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadiran Allah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat sucinya yang mulia, Al-Quranul Karim, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang mendorong kita untuk beramal. Dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuat kita semakin khasyah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Selain ulama, mustahil orang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan dengan ilmunya menghantarkannya semakin takut kepada Allah. Tidak perlu banyak ilmunya, Pak, sedikit tapi membuatnya takut pada Allah, itulah ulama. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema besar tentang keagungan dua utusan, kemuliaan dua utusan. Utusan yang pertama adalah Jibril alaihissalam, yang membawa wahyu dari langit ketujuh untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan yang kedua adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membumikan wahyu yang dibawa oleh Jibril dari langit, yang membumikan, menyebarkan, mengajarkan di muka bumi semua konsep, semua isi wahyu yang dibawa oleh Jibril. Jadi kita akan membahas dua makhluk yang Allah utus dan dua-duanya mulia. Dua-duanya adalah Rasulullah, utusan Allah. Akan tetapi yang satu membawa wahyu dari langit ke bumi, yang satu membumikan risalah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dan ayat yang akan kita tadabburi melanjutkan ayat yang kemarin, dari ayat 19 insyaallah sampai ayat 29 dari surat At-Takwir. Dan kemarin kita sudah membahas ayat 19 dan ayat 20. Dan kedua ayat itu berbicara, menurut sebagian ulama, berbicara tentang malaikat Jibril alaihissalam dengan segala sifatnya yang digambarkan oleh Quran.
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqaulu rasulin karim. Jibril itu karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi quwwah. Jibril itu punya kekuatan. 'Inda dzil 'arsy makin, dan punya posisi yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Karim, mulia, punya kekuatan, ya, punya kekuatan di atas kekuatan para malaikat, karena Allah mentakdirkan demikian, memberikan kekuatan kepada Jibril, di mana yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan mathna wa thulatha wa ruba', 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap, tapi Allah berikan kelebihan pada Jibril dengan 600 sayap. Jadi kuwah, punya kekuatan, inda dzil 'arsy makin, dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampu menempuh jarak yang dekat dengan arsy-Nya Allah yang tidak bisa ditempuh oleh malaikat yang lain. Dan itu adalah Jibril alaihissalam. Pada malam hari ini kita akan membahas selanjutannya, muta'in thamma amin, ayat 21. Muta'in masih sifatnya Jibril. Jibril itu muta'. Muta' itu artinya ditaati oleh malaikat-malaikat yang ada di bawah perintahnya. Thamma amin, ya, dia ditaati dan juga amin, ya, sangat amanah, terpercaya. Yang pertama, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati Jibril dengan sifat yang mulia, yaitu muta'. Jibril itu ditaati oleh semua malaikat. Apa yang disampaikan oleh Jibril ditaati oleh semua malaikat. Sebagaimana kita mengetahui dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW naik ke langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, ya, di mana semua pintu langit ditutup, maka setiap ingin memasuki langit, Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit membukakan pintu untuk dilewati Jibril dan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Muta', karena Jibril perintahnya ditaati oleh malaikat. Ya. Jibril perintahnya ditaati oleh malaikat yang ada di bawahnya. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada hambanya, maka Allah akan panggil Jibril, Pak. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Ya, Jibril, aku senang sama fulan itu, maka cintai juga dia. Qala fayuhibbuhu Jibril. Nabi melanjutkan, lalu Jibril pun mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi fis sama fayaqul. Setelah itu Jibril sosialisasikan di langit, Pak, dengan berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, ya, maka cintailah fulan itu. Fayuhibbuh, maka semua malaikat yang di langit mencintai fulan itu. Muta', karena Jibril ditaati apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintai fulan yang dicintai oleh Jibril dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma yudha' lahul qubul fil ard. Kemudian Nabi mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang dia cintai dan dicintai oleh Jibril, lalu dicintai oleh semua penduduk langit, bisa diterima di muka bumi, mendapatkan tempat di hati manusia di muka bumi. Orang yang dicintai Allah, Pak, maka akan diterima oleh manusia di muka bumi.
walaupun dia dicaci maki oleh musuhnya, tapi Allah menaruh tempat di hati musuhnya untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka orang itu akan diterima oleh semua manusia. Walaupun ada orang yang mencacinya, tapi sesungguhnya tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di hati orang yang mencacinya itu untuk kagum, untuk menerima si fulan. Caci maki itu hanya lahiriah, Pak. Wah, saya nggak suka sama fulan, kalau ngomong begini. Tapi dalam hati orang itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan al-qubul, ya, terima, ya, sikap baik kepada orang yang dia caci. Seperti Rasulullah Muhammad SAW, makhluk yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun orang-orang kafir Quraisy mencemooh Nabi, mencaci maki Nabi, tapi sebenarnya hati mereka menerima Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sebenarnya mereka menyediakan ruang di hati mereka untuk kagum, untuk percaya pada Nabi. Dan itu disampaikan oleh Allah, dibuka oleh Allah keadaan hati orang-orang kafir Quraisy, dibuka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka itu Muhammad tidak mendustakanmu, mereka percaya kok sama kamu, walaupun mereka mengatakan engkau orang gila, engkau penyihir, engkau dukun dan lain sebagainya, tapi mereka dalam hati tetap percaya kepadamu. Yang mereka dustai hanyalah risalah yang kamu bawa. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah dicintai Allah, maka akan dicintai oleh semua makhluknya, bahkan kepada makhluk yang secara lahiriah membencinya. Kemudian sama, Pak, sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya, na'udzubillah, maka yang pertama kali Allah panggil adalah Jibril, Pak. Lalu Allah berfirman, Jibril, aku benci orang itu. Maka bencilah orang itu. Akhirnya Jibril membenci orang itu, Pak. Dan setelah itu Jibril sampaikan kepada semua penduduk langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci orang itu, maka bencilah ia. Lalu semua penduduk langit, para malaikat, membenci orang itu, menuruti apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu adalah muta', ditaati oleh malaikat yang ada di bawahnya. Kemudian sama amin, dan juga Jibril itu adalah malaikat makhluk Allah yang amin, yang sangat menjaga amanah, yang terpercaya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan amanah yang banyak kepada Jibril sebagai penyampai wahyu, yang wahyu itu merupakan kehidupan hati, Pak. Hidupnya hati kita, hidupnya ruh kita itu dengan wahyu, dan wahyu ini yang menyampaikan adalah Jibril. Allah bagi tugas kepada malaikat, dan Jibril mendapatkan tugas yang istimewa. Jibril mendapatkan tugas untuk membawa wahyu, dan wahyu itu kehidupan ruh kita. Mikail, Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk apa, Pak? Menurunkan hujan, membagi rizki, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan rizki itu adalah kehidupan kita, kehidupan fisik kita, ya. Kemudian malaikat maut Izrail, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hayatul arwah, untuk mencabut nyawa, ya, mencabut ruh. Dan juga malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah
untuk mengatur hidupnya manusia di muka bumi sudah selesai atau belum. Meniupkan sangkakala. Pertama, semua alam rusak. Kedua, semua manusia bangkit dari alam kuburnya. Jadi semua malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel memiliki amanah untuk yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada yang berkaitan dengan kehidupan fisik manusia, ada yang berkaitan dengan kehidupan rohnya manusia, ada yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara umum di muka bumi. Tapi Jibril mendapat amanah untuk menyampaikan wahyu yang itu untuk kehidupan jiwa kita, yang itu untuk kebahagiaan jiwa kita. Dan dia amin, ya, mendapatkan amanah yang tinggi, amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril, bahwa Jibril itu adalah gurunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya Nabi, Pak. Ya, yang menyampaikan ilmu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra Mi'raj kemudian mendapatkan perintah untuk salat 5 waktu, maka Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur. Kemudian Jibril mengajarkan salat kepada Nabi di awal waktu. Zuhur di awal waktu, asyar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, dan subuh di awal waktu. Kemudian hari kedua Jibril mendatangi Nabi dan mengajarkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dimulai dari waktu zuhur, zuhur di akhir waktu, asyar di akhir waktu, maghrib di akhir waktu, isya akhir waktu, subuh di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan waktu sholat itu antara ini dan ini. Jadi hari pertama diajarkan awal waktu sholat, dan hari kedua diajarkan akhir waktu sholat. Dan Jibril mengatakan sholat itu dikerjakan antara waktu pertama sampai waktu terakhir itu. Yang mengajarkan itu adalah Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, tempat apa yang paling mulia di muka bumi? Maka Rasulullah mengatakan masajiduha, masjid-masjidnya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, tempat apa yang paling buruk di muka bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya jawaban, Pak. Tidak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam menunggu Jibril mengajarkan ilmu itu kepada beliau. Maka setelah terdiam, Jibril mengatakan bahwa tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Lalu Jibril sampaikan kepada sahabat yang bertanya bahwa tempat yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Ya. Jadi Jibril amin, amanah dalam menyampaikan ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Jibril alaihi salam itu yang mendapat amanah untuk meru'yah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, maka Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bismillahi urqik min kulli da'in wallahu yashfik. Ya, dengan menyebut nama Allah aku meru'yahmu dari semua penyakit, ya, dan Allah lah yang menyembuhkanmu. Jibril yang punya amanah seperti itu. Begitu juga Jibril dan mendapat amanah sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, sebagai walinya Allah sebagai walinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendapat amanah sebagai wali pelindungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis yang panjang, Pak, dari ayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, beberapa orang dari tokoh Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Abul Qasim. Abul Qasim panggilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertamanya namanya Qasim yang meninggal ketika masih kecil. Maka panggilan beliau adalah Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, haditsna an khilal nas'aluka anha.
ya, sampaikan kepada kami beberapa hal yang sulit yang akan kami tanyakan kepadamu tentangnya. La ya'lamuhunna illan nabi. Perihal sulit yang akan kami tanyakan ini tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Jadi ngetes, Pak. Ngetes. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Salu ma syi'tum." Tanyakan apa saja yang kalian inginkan, walakin ij'alu li dhimmatallah wa ma akhadha Yaqub ala bani lain anna haddatsukum syai'a fa'araftumuhu latutabi'uni 'alal Islam. Aku mau jawab. Jadi tanyakan apa saja yang kamu inginkan, aku mau jawab, tapi aku pengen ada perjanjian antara kita. Ya, perjanjian atas nama Allah seperti Yakub mengambil janji dari anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Yakub mengambil janji kepada anaknya, 12 anaknya itu, Pak. Yusuf, Bunyamin dan 10 saudaranya itu. Apa janji yang diambil oleh Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Kalian harus berjanji, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu na'budu ilahak. Kami berjanji akan menyembah Tuhanmu, Tuhan orang tuamu Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub dan sebagainya. Jadi Nabi mau menjawab, tapi yang penting antara kita ada janji. Kalau jawabanku benar dan kamu tahu, maka kalian harus ikut agamaku. Kalian harus ikut aku. Maka faqalu dzalika lak. Mereka setuju, Pak. Oke. Ya, kami siap untuk ikut agamamu kalau jawabanmu benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kalau gitu tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Maka mereka mengatakan, akhbirna an arba' khilal nas'aluka anha. Kami akan menanyakan 4 hal yang rumit kepadamu. 4. Pertanyaan pertama, akhbirna ta'am harrama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Sampaikan kepada kami makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel itu adalah nama panggilan untuk Yakub alaihissalam. Yakub itu gelarnya Israel. Makanya anak-anak Yakub dan keturunannya disebut Bani Israel. Yahudi dipanggil Bani Israel karena Yahudi itu berasal dari 12 anak Yakub alaihissalam. Dan Yakub namanya Israel, gelarnya Israel, panggilannya. Maka anak-anaknya dan keturunannya disebut Bani Israel, keturunan Yakub. Maka Yahudi bertanya kepada Nabi, makanan apa yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya? Jadi Yakub alaihissalam pernah mengharamkan makanan untuk dirinya. Saya nggak mau makan ini. Sebelum kitab Taurat itu turun. Karena kitab Taurat baru turun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Musa keturunan Yakub. Jadi ketika Nabi Yakub alaihissalam menjadi nabi, Taurat belum turun. Ya. Orang bertanya, Yahudi bertanya, makanan apa yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya? Kemudian yang kedua, akhbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul. Beritakan kepada kami bagaimana airnya laki-laki dan airnya perempuan. Ini maksud air ini adalah nutfah. Nutfah sperma. Seperti apa? Kemudian mereka bertanya, wa kaifa yakunu dzakar minhu wal unsa. Lalu bagaimana kok bisa terbentuk anak, bisa terjadi ada anak yang berkelamin laki-laki, dan bisa bagaimana janin bisa berkelamin perempuan? Itu, Pak. Itu gimana? Dokter bisa menjelaskan? Kok bisa lahir anak laki-laki, kok bisa lahir anak perempuan? Kemudian pertanyaan berikutnya, wa akhbirna bi hadzal nabil ummi fin naum wa man waliyuhu minal malaikah. Kabarkan kepadaku tentang keadaan Nabi. Ya, kalau engkau Nabi berarti kabarkan kepadaku tentang keadaan Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dalam keadaan tidurnya seperti apa, dan siapa walinya dari malaikat.
pelindungnya dari malaikat. Nah, di sini yang akan saya sampaikan, siapa pelindung Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis? Jadi Rasulullah SAW dari para malaikat yang Allah pilih sebagai walinya Nabi itu siapa? 4 pertanyaan itu, Pak. Rasulullah SAW menjawab satu-satu, Pak. Ya, setiap satu pertanyaan dijawab, langsung diambil janjinya. Kamu berjanji mau ikut? Ya, jawabanmu benar, kami ikut. Nah, gitu, Pak. Diurai sampai jawaban pertama tentang makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sebelum kitab Taurat itu turun. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa Israel itu pernah sakit keras, ya, dan lama sekali sakitnya. Kemudian Yakub atau Israel itu bernadar, kalau Allah sembuhkan dari sakit, maka dia akan mengharamkan makanan yang paling dia cintai dan minuman yang paling dia sukai. Jadi ceritanya begitu, Pak. Ya. Kemudian makanan yang paling dia cintai adalah lahmul ibil, daging unta. Dan minuman yang paling dicintai oleh Yakub adalah albanuha, susu unta. Makanya daging unta dan susu unta itulah yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya. Itu terjawab, Pak. Ya, maka mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya, jawabanmu benar. Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah SAW, aku minta Allah menyaksikan, ya, sikapmu setelah aku menjawab pertanyaanmu yang kedua. Apakah hal ta'lamuna annama ar-rajul abyad ghalid wa annama al-mar'ah asfar raqiq, bahwa airnya laki-laki itu abyad ghalid, putih kental, dan airnya perempuan itu adalah asfar raqiq, kuning cair. Rasulullah, fa ayyuhuma ala kana lahul walad wasyabah biiznillah, maka mana yang mendominasi, disitulah anak akan terjadi. Tapi mirip siapa, itu kehendak Allah. Karena ada perempuan tapi mirip ayahnya, ada laki-laki tapi mirip ibunya. Karena mirip itu urusan Allah. Tapi ini laki-laki atau perempuan, itu dilihat air siapa yang dominan. Fa in ala ma'ur rajul ma'al mar'ah kanal walad dzakaran biiznillah. Kalau airnya laki-laki mendominasi air perempuan, maka yang lahir adalah anak laki-laki dengan izin Allah. Tapi kalau air perempuan mendominasi air laki-laki, maka yang lahir adalah anak perempuan dengan izin Allah. Kalau laki-laki mendominasi perempuan, yang lahir anak laki-laki dengan izin Allah. Itu, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kemudian Bani Israel mengatakan Allahumma na'am. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Kemudian Allahumma syhad, kata Nabi, ya Allah saksikan bahwa mereka mengatakan jawabanku benar. Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan yang keempat tentang kondisi Nabi, kondisi seorang Nabi ketika tidur itu seperti apa. Rasulullah mengatakan bahwa Nabi itu tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Mereka menjawab, ya betul. Itu, Pak. 4 pertanyaan sudah terjawab dan betul semuanya. Janjinya adalah mau ikut, mau masuk Islam. Tapi pertanyaan yang keempat ada 2 isinya. Kondisi Nabi ketika tidur sama walinya Nabi itu siapa. Begitu jawab kondisi Nabi ketika tidur, benar, Pak. Tinggal yang terakhir, lalu siapa walimu dari malaikat? Rasulullah menjawab bahwa fa inna waliyya Jibril, waliku, pelindungku dari malaikat itu adalah Jibril. Karena tidak ada nabi yang Allah utus melainkan walinya adalah Jibril. Begitu orang-orang Yahudi mengetahui kalau walinya Rasulullah adalah Jibril,
Maka Yahudi mengatakan, fa indaha nufarikuka, di urusan ini kami tidak mau ikut kamu, karena ini kami tidak mau ikut agamamu. Seandainya walimu, laukana waliyuka siwah minal malaikah taba'naka wa saddaqnak, seandainya walimu dari malaikat itu bukan Jibril, kami akan ikut kamu, kami akan masuk agamamu. Itu Pak. Fama yamna'ukum an tusaddiqu. Nabi bertanya, kenapa kalian tidak mau percaya sama Jibril? Atau kenapa kalian tidak suka sama Jibril? Maka orang Yahudi mengatakan, innahu aduwuna, dia itu adalah musuh kami. Yahudi tidak suka dengan Jibril, Pak. Tidak suka dengan Jibril karena menurunkan aturan-aturan yang berat, wahyu agama yang berat untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah, qul man kana aduwwal jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin man kana aduwwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa orang yang memusuhi Allah, rasulnya, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi saudara sekalian subhanahu wa ta'ala, amanah yang Allah berikan kepada malaikat Jibril adalah sebagai wali pelindungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'in sama amin. Jibril itu ditaati dan amin, memiliki amanah, ya, jujur dalam menyampaikan amanah. Maka Jibril punya sifat-sifat yang luar biasa, Pak. Karim, mulia, punya kekuatan, punya kedudukan di sisi Allah, ditaati oleh para malaikat, dan Jibril itu amin, amanah. Maka dengan kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril dan dengan sifat amanah yang dimiliki oleh malaikat Jibril, wahyu itu terjaga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa malaikat Jibril harus kuat? Karena begitu wahyu itu turun dari langit pertama, maka semua syaitan, semua jin berebut untuk mengambil wahyu itu. Semua ingin ingin memasukkan kalimat-kalimat lain yang bukan wahyu ke dalam Jibril. Tapi Jibril kuat. Jibril kuat sehingga syaitan tidak bisa memperdaya Jibril, tidak bisa merusak isi wahyu yang dibawa oleh Jibril. Jadi begitu tuh Pak, syaitan tuh Pak, mencuri-curi pendengaran di atas langit itu begitu. Begitu Jibril membawa Quran, wahyu yang akan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu syaitan Pak pada ingin memasukkan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang bukan dari wahyu dalam wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi Jibril kuat, dan Jibril itu amanah sehingga tidak bisa digoda oleh syaitan. Jibril masukkan satu kata dong, masukkan dua kalimat dong, tidak bisa. Kenapa? Amanah, tidak mengurangi satu huruf pun dari yang disampaikan oleh Allah dan tidak menambahkan satu huruf pun dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah, muta'in sama amin. Sampai di sini keagungan utusan Allah yang pertama selesai kita bahas, dan kita akan lanjutkan pada ayat 23. Wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian ini bukanlah orang gila. Ayat 22 ini baru berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat 22 baru berbicara tentang Rasulullah. Ayat 19 sampai 21 berbicara tentang Jibril. Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Orang-orang Quraisy, wahai orang Mekah, teman kalian ini bukan orang gila. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi itu gila. Ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, maka orang-orang Quraisy mengatakan junna Muhammadun, Muhammad itu majnun,
diganggu oleh setan, diganggu oleh jin. Ya, dia gila. Ya, maka Allah menegaskan teman kalian ini bukan orang gila. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali menyampaikan kalimat kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan sahibukum, teman kalian. Bukankah Rasulullah, Allah bukan tidak mengatakan Muhammad ini bukan orang gila, Rasulullah ini bukan orang gila, tidak. Tapi Allah mengatakan teman kalian itu bukan orang gila. Artinya apa? Ini Muhammad 40 tahun bersama dengan kalian. Dari kecil kalian tahu akhlaknya, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah khianat, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Muhammad 40 tahun kalian tahu akhlaknya, sahibukum, teman kalian. Mengapa begitu mendapat risalah kalian dustai? Gitu Pak. Jadi Al-Quran mengatakan sahibukum, ini Muhammad teman kalian. Artinya kalian sudah ngerti A sampai Z tentang Muhammad, akhlaknya Masya Allah ya. Kalian ngerti perangainya, perilakunya seperti apa, dan bahkan kalian memberikan gelar Al-Amin kepadanya ya. Sebelum usia 25 tahun Rasulullah sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Kalau di Mekah hari itu kalau ada kata Al-Amin disebut, maka semua orang sudah paham Muhammad. Jadi Rasulullah SAW dikenal dengan sifatnya Pak, selain dikenal dengan namanya. Kalian tahu bagaimana peletakan Hajar Aswad dan kalian ridho terhadap keputusan Rasulullah Muhammad SAW. Kalian mengatakan kami ridho dengan orang terpercaya ini, kami ridho dengan orang terpercaya ini. Peletakan Hajar Aswad ketika usia Rasulullah Muhammad SAW 35 tahun. Ka'bah rusak, dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy menggunakan harta yang mereka anggap sebagai harta yang halal, dan mereka tidak menggunakan harta yang syubhat ataupun harta yang haram untuk membangun Ka'bah. Maka pada saat itu Pak, setelah selesai Ka'bah dibangun, semua orang berbeda, semua kabilah Quraisy ingin agar kabilahnya yang menaruh Hajar Aswad. Bani Hashim mengatakan kami yang lebih pantas untuk menaruh Hajar Aswad. Bani Makhzum kami lebih pantas. Bani Adi, keluarganya Umar, kami yang lebih pantas. Keluarganya Abu Bakar mengatakan kami yang lebih pantas. Bani Abdus Syams, keluarganya Utsman, kami yang lebih pantas ya. Bani Syaibah mengatakan kami yang lebih pantas. Semua menganggap dirinya lebih pantas ya. Nah, meletakkan Hajar Aswad adalah kehormatan di atas kehormatan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sepakat untuk ngambil nampan yang diisi darah, dan masing-masing keluarga menaruh tangannya di situ. Artinya kita sepakat untuk berperang. Kita sepakat untuk perang satu lawan satu, wakil masing-masing keluarga. Yang mati keluarganya tidak berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Siapa yang menang, jadi kalau Quraisy itu ada banyak keluarga Pak, itu akan berantem masing-masing satu. Nanti yang menang yang bisa mengalahkan semuanya, itu yang akan menaruh Hajar Aswad. Mereka sampai melakukan itu Pak, hanya untuk urusan itu. Maka hari itu ada Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun ya, bapaknya Hindun. Penyair hari itu dan disebut artis hari itu. Utsbah bin Rabi'ah mengatakan, orang yang dianggap sepuh hari itu Pak, Utsbah bin Rabi'ah, bahwa masing-masing keluarga saja mengutus wakilnya untuk menggelar ya kain ya yang di atasnya ditaruh Hajar Aswad, dan masing-masing keluarga, wakil keluarga itu memegang pinggir-pinggir kain itu, mengangkat ya. Nanti yang menaruh Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah itu adalah orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah. Ka'bah itu pintunya banyak Pak, ada beberapa pintu, tapi Utsbah mengatakan hanya orang yang masuk pertama kali dari pintu Bani Syaibah ini yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Makanya orang-orang kafir Quraisy hari itu, wakil-wakil keluarganya mengangkat kain Pak, semua memegang pinggir kain, di dalamnya ada Hajar Aswad, dipegang, begitu mereka sudah dekat di tempat Hajar Aswad, Rasulullah Muhammad SAW muncul di pintu Bani Syaibah,
persis seperti bulan purnama di malam 14. Itu melihat Rasulullah SAW muncul, maka mereka mengatakan radina bil amin, radina bil amin, radina bil amin. Kami ridha dengan orang amanah ini, kami ridha dengan orang amanah ini, kami ridha dengan keputusan orang amanah ini. Wa ma sahibukum bimajnun. Ini orang sudah kalian bersamai 40 tahun. Kok sekarang kalian dustakan? Kalian sudah ngerti amanahnya, kalian sudah ngerti akhlaknya, kejujurannya. Makanya Quran mengatakan sahibukum, ini teman kalian. Muhammad ini teman kalian yang kalian sudah tahu detail akhlaknya. Itu bukan orang gila. Itu ya. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sudah isya. 1 menit lagi. Dia Muhammad ya, itu pernah melihat Jibril di ufuk. Ya, di ufuk yang nyata. Ini menunjukkan ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan was-wasnya syaitan, bukan petunjuk perkataan syaitan, tapi karena Muhammad itu betul-betul bisa melihat Jibril. Dan kemudian saya sampaikan Rasulullah Muhammad SAW 2 kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Pertama kali yang melihat adalah surat At-Takwir ini, ya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ayat 23. Itu pertama kali Rasulullah melihat Jibril dalam wujud asli. Ketika Jibril ingin menurunkan surat Al-Muddathir, Rasulullah SAW melihat Jibril duduk di kursi di antara langit dan bumi, mengepakkan sayapnya. Yang satu sayap menutup ufuk barat sampai ufuk timur, dan 600 sayap dikepakkan, sehingga diriwayatkan pada hari itu matahari tidak terlihat. Dan Rasulullah SAW melihat Jibril itu menurut riwayat di samping gunung Ajiyat di bagian timurnya. Kemudian Rasulullah SAW pingsan, Pak, melihat besarnya sosok Jibril itu. Rasulullah pingsan, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan takut. Itu adalah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhammad pernah melihat Jibril dalam bentuk yang nyata. Itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat bentuk Jibril dalam wujud yang nyata, yaitu ketika Isra Mi'raj, ketika di Sidratul Muntaha. Dan disitulah Jibril tidak bisa mengganti wujudnya dalam wujud manusia, tidak bisa. Tapi di tempat itu semua kembali dalam wujud aslinya, sehingga Jibril ketika sampai Sidratul Muntaha, sebagaimana disampaikan di dalam surat Taha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Muhammad pernah melihat Jibril dalam kesempatan yang kedua, yang lain, inda Sidratul Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan di situ ada surga, tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Ini salah satu gambaran tentang keagungan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa wama sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih tentang Rasulullah Muhammad SAW. Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu bukan tidak bakhil terhadap ilmu ghaib, ya, terhadap rahasia ilmu gaib. Nabi tidak pernah bakhil, tidak pernah menutupi. Semua disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.